Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membuka himpunan putusan terjebab iman, kita akan menemukan kalimat wa innan nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nazar untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam raya itu sifatnya wajib syar'i. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya untuk nazar ini juga bisa melalui teks Al-Qur'an. Sementara di dalam Al-Qur'an itu ada yang makna zahir, ada yang makna batin. Menurut Ibnu Rushd, terkait makna batin ini ataupun dengan takwil ini hanya dilakukan oleh para ulama, sehingga makna yang dihasilkan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ar-rasikhuna fil ilmi, hanya orang-orang yang rasikh, yang punya kapabilitas keilmuan yang mapanlah yang boleh mentakwilkan ayat Al-Qur'an. Menurut Ibnu Rushd bahwasanya ada hal-hal yang para ulama itu berijma' boleh ditakwil, ada pula hal yang para ulama itu berijma' tidak boleh ditakwil. Hanya saja terkait dengan ijma' ini memang Ibnu Rushd sangat hati-hati, sehingga mengatakan bahwa saya terkait dengan al-umur an-nadhariyat itu mustahil ijma'. Karena menurut Ibnu Rushd soal ijma' ini harus kesepakatan seluruh para ulama. Jika itu kesepakatan seluruh para ulama, maka kita harus tahu dalam suatu masa itu ulamanya ada berapa, nama-namanya siapa, dan ada di mana saja dan di negeri mana saja. Dan ini sangat-sangat sulit sekali terjadi, sehingga kemungkinan ijma' ini menurut Ibnu Rushd juga hampir-hampir mustahil. Di dalam kitab Faslul Maqal fi ma baina syar'i wal hikmah wal ittisal, beliau mengatakan wa qad yadullu ala anal ijma' la yataqarraru fin nadhariyat, dan bahwasanya ijma' itu tidak mungkin terjadi pada perkara-perkara yang terkait dengan nadhariyat, pemikiran keislaman, bitori kenyakiniin, secara yakin. Jadi kalau terkait dengan nadhariyat itu secara meyakinkan sulit, paling ya mungkin tapi tidak mungkin meyakinkan. Kama yumkin ayyataqarrara fil amaliyat, beda dengan hal-hal yang sifatnya itu fikih praktis, itu sangat mungkin. Terkait dengan sholat wajib, seluruh ulama mengatakan sholat itu wajib. Puasa Ramadan wajib, seluruh para ulama itu wajib, karena ini terkait dengan ibadah praktis, bukan terkait dengan nadhariyat. Tapi kalau terkait nadharat ini akan sangat berat. Annahu la yumkin ayyataqarrara al-ijma'u fi masalatin ma fi asrin ma illa bi ayyakuna dzalikal asru 'indana mahsuran. Jadi enggak mungkin terjadi ijma' itu kecuali dalam satu masa itu jelas tempat-tempatnya itu sudah jelas. Batasan ada di mana saja jelas. Wa yakuna jami'ul ulama al-mawjudina fi dzalikal asri ma'lumina 'indana ani ma'luman ashkhasuhum. Jadi jumlah ulamanya juga jelas, siapa-siapa namanya itu jelas. Wa mablaghu adadihim, jumlahnya ada berapa itu jelas. Kalau kita mengatakan ijma' tetapi ditanya berapa jumlah ulama yang ada di dunia ini, kita nggak tahu. Siapa nama-nama mereka, kita nggak tahu. Tetapi kita mengatakan ijma' itu namanya belum ijma', karena yang namanya ijma' itu adalah kesepakatan seluruh para ulama. Wa ayung qala ilaina fil mas'alati madhhabu kulli wahidin minhum fiha naqla tawaturin. Harus jelas bahwa si A ini ngomong haram umpamanya, si B ngomong haram, si C ngomong haram, itu jelas, semua harus jelas, dan sampai berita itu sampai ke kita secara meyakinkan, secara tawatur, secara pasti. Orang banyak ketika ditanya, benar nggak si A ngomong begini? Benar, ngomong begitu. Nah, itu harus jelas. Kalau tidak seperti itu, masih ada ragu-ragu jumlah ulamanya berapa, apakah dia ngomong begini apa enggak, masih dipertanyakan, diperdebatkan, itu namanya belum ijma'. Sehingga ijma' ini bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang sederhana. Wa yakuna ma'a hadza kullihi qad shahha 'indana anal ulama'a al-mawjudina fi dzalika zaman muttafiquna ala annahu laysa fi syar'i dzahirun wa batinun. Dan terus jelas juga bahwa ulama-ulama yang ada di seluruh dunia ini bersepakat bahwa ayat-ayat ini ada zahir atau ada batin, atau enggak punya penyamaan zahir, enggak punya makna batin. Harus jelas. Kalau masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan, nah ini namanya belum ijma'. Wa anal ilma bi kulli mas'alatin yajibu alla yuktama an ahadin wa anna nasa tariquhum wahidun fi ilmi syariah.
dan tidak boleh seorang ulama itu yuktam menyembunyikan keilmuannya atau isma sukuti, nggak bisa. Mamanya terkait dengan si sudah jelas nih adat ulamanya, jumlah ulamanya katakanlah sedunia ini ada 50.000. Oke, 50.000, 30.000 sudah mengatakan hukumnya haram terkait masalah tertentu. Tapi masih ada 20.000 lagi orang ulama yang belum jelas mengatakan berpendapat apa, karena dia diem. Nggak bisa dikatakan ijma. Ini menurut Ibnu Rus. Jadi menurut Ibnu Rus terkait nadhoriyat ini, satu, jika itu terkait ijma ulama, maka syaratnya harus jelas ada di berapa negara. Negaranya, batasan kita itu mana saja. Kedua, jumlah ulamanya ada berapa. Ketiga, selain jumlahnya, nama-namanya siapa saja. Keempat, harus pasti bahwa mereka itu memang telah sepakat mengatakan sesuatu A atau B, haram atau halal, boleh atau tidak, dengan secara pasti, tawatur, mutawatir beritanya itu, bukan dzon lagi. Ini menurut Ibnu Rus. Dari sini maka secara jelas di awal mengatakan kalau memang syarat-syaratnya ketat seperti ini, maka untuk terjadi ijma di dalam perkara-perkara nadhoriyat, menurut Ibnu Rus ini akan sangat sulit terjadi, hampir mustahil. Beda dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.